Ini ada satu informasi penting yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar. Udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saat ini saya lagi ada di kantornya PT Kombas Digital Internasional. Tumben nih lagi ada di kantor. Alhamdulillah bisa seminggu ada di kantor nih. Gitu. Kantornya PT Kombas, kalau buat teman-teman yang belum tahu, itu lokasinya ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya pas kebetulan teman-teman ada agenda ke Purwokerto, itu jangan ragu-ragu untuk kontak saya dulu. Takutnya pas kalian mampir ke kantornya Kombas, pas saya lagi nggak ada di tempat lagi. Jadi kontak-kontak dulu, nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol asik lah ya. Jadi bikin santai aja. Nah, seperti biasa kita akan sharing-sharing soal 3 hal. Yang pertama dan yang paling utama itu sharing-sharing soal seputar dunia per SMK-an. Itu satu. Terus yang kedua, kita akan sharing mungkin sedikit soal digital marketing. Dan yang ketiga itu juga mungkin sedikit juga mengupas seluk-beluknya PT Kombas Digital Internasional, biar teman-teman dapat bayangan aktivitasnya Kombas ngapain aja sih, seberapa relate yang saya sharekan di channel YouTube-nya PT Kombas ini sama kemudian aktivitas sehari-hari teman-teman nih. Gitu. Nah, materi malam ini kita akan bahas soal seputar PKL. Ini ada satu informasi penting yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar bahwa ini adalah tahun terakhir pelaksanaan PKL. Ya, sekarang ini. Tahun depan kemungkinan besar itu nggak ada PKL. Jadi sekarang kalau teman-teman yang sekarang menikmati ada siswa PKL, kemudian pekerjaan aktivitas teman-teman itu sudah bisa terbantu, itu dinikmati aja karena ini adalah tahun terakhir ada PKL. Tahun depan naga-naganya nggak akan ada yang namanya PKL. Serentak PKL dihentikan tahun depan. Tahun depan memang betul-betul nggak ada PKL. Dari Sabang sampai Merauke, sekolah negeri, SMK negeri dan SMK swasta, tahun depan tidak ada PKL. Kok bisa Om Tri? Kan itu wajib. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti video-video saya yang sebelumnya, pastinya teman-teman paham bahwa pelaksanaan PKL atau praktek kerja lapangan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai prakerin, praktek kerja industri, itu merupakan aktivitas wajib bagi semua siswa SMK. Gitu. Kenapa wajib? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah adanya sertifikat PKL dari dunia industri, dari tempat kita, itu merupakan syarat mereka bisa ikut ujian akhir. Satu itu. Terus yang kedua, kenapa PKL juga wajib dilakukan? Karena itu merupakan satu poin dari 8 poin link and match taut dan sesuai antara pendidikan vokasi sama dunia usaha dan dunia industri. Itu 2 alasannya. Loh, Om Tri, kan itu wajib. Betul, itu wajib.
Tapi kenapa kok tahun ini terakhir? Kenapa kok kemudian tahun depan nggak ada PKL? Katanya wajib. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Gitu. Jadi PKL memang tetap wajib dilaksanakan dengan dua alasan itu ya. Yang pertama, sertifikat PKL dari kita adalah syarat bagi siswa untuk bisa mengikuti ujian akhir. Yang kedua, PKL merupakan satu poin dari 8 plus I link and match taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri. Jadi PKL, kabar baiknya PKL itu sebetulnya tetap ada. Saya cuma gangguin teman-teman aja. Jadi kabar baiknya PKL akan tetap ada, tapi kabar buruknya tahun depan tuh memang nggak ada PKL. Kok bisa Om Tri? Bikin bingung aja. Nih saya jelasin ya. Gitu. Jadi mulai tahun ini itu semua SMK dari Sabang sampai Merauke, baik negeri ataupun swasta itu sudah mulai menerapkan yang namanya kurikulum merdeka bagi kelas 1. Nah, sementara yang kelas 2, kelas 3 itu beda-beda. Kalau misalnya di SMK yang sudah dapat proyek PK pusat keunggulan tahun lalu, itu berarti yang kelas 2 juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tapi kalau buat yang SMK yang belum dapat PK, itu tahun ini tahun pertama nih mereka melaksanakan kurikulum merdeka. Gitu. Loh, emang pengaruhnya apa Om Tri? Dampaknya apa Om Tri? Nah, dampaknya adalah ketika SMK sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu PKL-nya itu dilakukan serentak di kelas 12 semester genap. Itu kata kuncinya di situ. Gitu. Jadi teman-teman yang anak siswa SMK yang sekarang baru masuk kelas 1 itu nanti baru PKL-nya 2 tahun lagi ketika mereka naik kelas 3. Gitu. Yang PKL-nya sekarang itu kan yang kelas 2 rata-rata ya, bagi yang belum ikut PK. Jadi yang masuk ke PKL teman-teman kan sekarang siswa kelas 2. Nah, tahun depan kan ini mereka PKL, tahun depan kan mereka sudah naik kelas 3, sudah selesai masa PKL-nya nggak ada. Tapi yang kelas 1 naik kelas 2 itu mereka belum bisa PKL karena PKL-nya baru nanti kelas 3. Makanya kemudian saya bilang tahun depan itu nggak ada PKL. Jadi teman-teman dinikmati saja. Kenapa? Karena memang aturannya, perundang-undangannya seperti itu. Ketentuan dari Kemendikbud seperti itu. Bahwa PKL itu baru dilaksanakan ketika mereka kelas 12 semester 2. Gitu. Bahkan SMK-SMK yang dapat program pusat keunggulan itu tahun ini sudah nggak ada PKL. Kenapa? Karena mereka yang kelas 2-nya itu kan sudah PKL tahun lalu. Gitu. Dan kelas 1-nya belum PKL. Jadi kayak SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara yang didampingi oleh PT Kombas, tahun ini memang sama sekali nggak ada PKL. Gitu. Tahun depan juga belum ada PKL lagi karena yang kelas 1-nya kan baru masuk tuh. Gitu. Itu. Gitu. Nah, ini teman-teman perlu bersiap. Jadi kalau buat yang sudah ketagihan nerima anak PKL, sudah terbiasa dibantu sama anak PKL, siap-siap. Yang pertama tadi ya, tahun depan itu tidak ada siswa PKL. Satu itu. Terus satu lagi yang perlu disiapkan adalah PKL-nya kan serentak. Jadi PKL di kurikulum merdeka tadi saya sudah sampaikan bahwa PKL itu dilaksanakan semuanya di kelas 12 semester genap. Semester genap itu berarti mulai dari bulan Januari sampai Juni. Serentak semuanya. Artinya apa? Artinya
periode mulai bulan Agustus sampai Desember itu nggak akan ada anak PKL, saya jamin. Jadi memang numpuk di semester genap. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan pelaksanaan PKL itu masih fleksibel, tergantung sesuai kebijakan sekolahnya masing-masing. Makanya kayak PT Kombas Digital Internasional itu tahun lalu dan tahun ini itu hampir setiap bulan tuh pasti ada anak PKL. Jadi nggak pernah kantor sepi dari anak PKL tuh, nggak pernah. Karena apa? Mereka masuknya bergantian. Gitu, gantian masuknya gitu. Jadi Januari sampai Maret SMK ini, nanti mereka selesai ada lagi SMK baru masuk gitu kan. Siswa PKL baru masuk, Jadi dari Januari sampai Desember tuh selalu ada anak PKL. Kan buat kita itu hal yang baik karena mereka bisa membantu meringankan operasional kita. Ya minimal bantu-bantu posting, bantu-bantu bikin konten, itu kan tergantung dari model bisnisnya teman-teman. Nah, di tahun depan itu hal itu udah nggak bisa terjadi lagi, udah nggak mungkin kita bisa 1 tahun full nerima anak PKL, nggak mungkin. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang pertama akan ada kekosongan, tadi saya bilang. Ada 6 bulan kita tidak punya stok anak PKL sama sekali. Yang kedua adalah akan terjadi yang namanya tsunami PKL. Apalagi tsunami PKL? Tsunami PKL itu adalah ketika semua sekolah dari Sabang sampai Merauke, negeri dan swasta itu PKL di saat yang bersamaan. Nah ini repot. Repot buat siapa? Buat sekolah repot, buat kita juga repot. Gitu. Buat sekolah repot karena sekolah harus betul-betul bersaing untuk nyari dunia usaha, dunia industri yang mau menerima siswa PKL. Karena serentak semuanya, rebutan nyari tempat PKL. Ini peluang buat kita sebetulnya. Tapi di sisi lain, kita sebagai dunia industri juga akan kebanjiran anak PKL. Kalau misalnya teman-teman biasanya nerima 4, 10, nanti mungkin ada 100 anak PKL yang daftar. Rebutan. Gitu. Kita juga akan kerepotan kemudian manajemennya. Manajemen anak PKL-nya seperti apa. Itu jadi PR baru lagi. Karena apa? Karena tadi ada tsunami PKL. Semua anak PKL, semua anak siswa SMK itu PKL di waktu yang sama. Nah ini ngeri. Jadi artinya apa? Artinya manajemen pengelolaan siswa PKL itu juga harus diatur ulang, harus betul-betul dibenahi. Gitu. Jadi nggak bisa gitu kita pakai pola tata kelola anak PKL yang sekarang, nggak bisa. Gitu. Termasuk saya di PT Kombas juga harus berpikir metodenya seperti apa. Gitu, karena prinsip dari Eyang Suhu adalah jangan pernah menolak anak PKL. Nah, tinggal kemudian strateginya seperti apa. Gitu, supaya kita bisa menerima ratusan anak PKL di saat yang bersamaan. Gitu. Nah, solusinya gimana Om Tri? Solusinya kalau PT Kombas adalah kita buat platform. Gitu. Kita buat platform LMS ya, Learning Management System, yang kemudian memungkinkan siswa PKL itu untuk bisa secara bersamaan dikelola sama Kombas. Gitu. Melalui apa? Melalui platform. Karena nggak mungkin kemudian PT Kombas di kantornya menerima ratusan siswa PKL secara offline. Gitu. Itu kurang efektif juga akhirnya. Makanya kemudian pakai platform. Solusinya memang saya rasa seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita secara offline itu yang pertama jelas memang tempatnya kita harus luas. Kita mengelola 100 anak PKL kan butuh tempat yang luas juga. Satu itu. Terus yang kedua, infrastrukturnya juga harus memadai.
mulai dari meja, kursi, jaringan internet, colokan listrik, kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, penugasan. Bagaimana manajemen kita mengelola siswa PKL, mulai dari pelatihannya, penugasannya, kemudian kita cek tugasnya, evaluasinya, penilaiannya kayak gimana. Itu juga perlu dipikirkan gitu, karena ngelola 10 anak PKL sama ngelola 100 anak PKL pasti manajemennya beda gitu. Terus yang ketiga juga soal siapa yang akan ngasih materi, siapa yang mengevaluasi gitu. Mentor dari kita itu juga pasti akan butuh sumber daya yang besar gitu. Jadi ketika effortnya anak PKL-nya banyak, otomatis effortnya juga harus besar. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untungnya kita masih punya waktu, teman-teman. Kita ada waktu sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan yang akan datang, yaitu tsunami PKL. Jadi ada masa sepi, kita setahun gak ada anak PKL, habis itu bruk, ratusan anak PKL akan datang ke tempatnya teman-teman. Ini yang harus disiapkan. Gimana caranya nanti simak di video berikutnya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit informasi. Jadi bahwa ini adalah tahun terakhir PKL dalam kurung yang menggunakan kurikulum K13. Terakhir tahun depan tidak ada anak PKL karena yang berlaku sudah kurikulum Merdeka, yang kemudian di kurikulum Merdeka itu memang mewajibkan siswa PKL, siswa SMK itu PKL di kelas 12 semester genap. Harus siap-siap teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharekan di malam ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.